Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar di Nahwu Pemula. Silakan dibuka kitab-kitab Nahwu yang teman-teman punya, yang kita punya, baik itu pengajaran awal atau yang kira-kira kita tidak bisa memahaminya di dalam pengajaran awal. Baik, kita memakai metode Al-Iqlan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Siti Julaiha, Masya Allah, rajin Kak, rajin Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Cik, sehat? Iya, Masya Allah. Paketnya sudah dipakai buat ngaji Pak. Baik, dan kita sekarang pelajarannya buka kitab Iqrob. Yang kalau Pak Cik itu maunya yang besar, kalau saya yang kecil saja. Nanti kan tinggal di zoom. Oke, kita hari ini sampai ayat keempat ya. Udah kemarin keempat, sekarang ayat 5. Sebentar ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita besarkan dulu. Ini namanya mushaf Iqrob. Ya, sekarang ada mushaf Iqrob, ada mushaf tajwid, ada mushaf hafalan dan sebagainya. Itu tergantung kita mau menginginkan apa. Kebetulan saya di level Iqrob. Bentar ya kok, aneh banget. Tadi habis makan itu kambing. Iya, daging kambing. Kita kemarin berkorban, sekarang kita sarapannya apa? Semoga selalu sehat semuanya. Barakallahu fikum. Silakan yang hadir tetap layar dan bergabung di sini untuk mendapatkan kemudahan di dalam mempelajari nahwu. Kita berharap pertamanya kita datang baik, kemudian mendapatkan yang baik, berakhirnya juga dengan kebaikan. Terima kasih. Kita ulangi ya. Jadi ini namanya mushaf Iqrob. Mushaf Iqrob itu pertama ada ayat dengan tajwid berwarna. Kemudian yang kedua ada kisi-kisi Iqrob. Yang ketiganya ada terjemahan perkata. Terjemahan perkatanya pun itu sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Kalau misalnya ada salah cetak dikit atau apa, boleh memberikan saran kepada penerbitnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ini bentuk yang rofa, isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada, itu saja mubtada. Ala ini adalah huruf jar, jar ya. Baik, kemudian hudan ini adalah majrur. Majrurnya kenapa kok enggak ada ya-nya? Ini majrurnya itu dengan kasroh muqaddaroh, kasroh yang dikira-kirakan ya, karena memang ini mabni gitu. Baik, kemudian min ini adalah huruf jar, ini jarun. Rabbihim, nah habis ini majrurun. Kalau habis huruf jar nanti majrurun. Rabbihi ini adalah majrurun yang dijerkan dengan kasroh. Him ini, kalau him ini adalah domir mutasil yang nempel kepada isim, berkedudukan biasanya sebagai apa? Mudhofun ilai. Baik, kita sudah pernah belajar mudhof ilai kan, idhofah itu.
Oke, kalau misalnya bentuknya idhofah, maka robi sebagai mudhof. Ya, kalau di sini mudhof berarti yang him domir mutasilnya itu menjadi mudhof ilaih. Kenapa him bukan hum aja? Kan biasanya domir mutasil itu hum ini untuk memudahkan qiraat. Maka bilangnya rabbihim. Min huruf jer, Robbi majrur yang dijerkan dengan kasrah wahwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhofun ilaih. Min dari Robbi. Nah, mulainya kita ini dari Tuhan pencipta mereka. Robbihim. Wa ulaika, dan wa-nya ini huruf atop, ulaikanya ini ini istinaf berarti. Wa ulaika ininya mubtada. Wa-nya huruf atop, ulaikanya mubtada. Kita coba lihat nanti ya. Kemudian Masya Allah Bang Muiz, sehat Bang. Masya Allah. Salam Ustadz, sehat juga Ustadz. Barakallah fikum. Ustadz Reji sekeluarga di Malaysia selalu sehat semuanya. Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Wa ulaika, ini Bang Muiz ini masuknya mubtada apa ini maktub ya? Kok saya rada ini, nanti kita lihat. Wa ulaika, dan mereka itu hum. Terima kasih Ustaz Rozi, barakallahu fikum. Hum ini sebagai imad. Nah, ini yang ini mubtada, ini humnya ini sebagai taukid. Al-muflihuna sebagai khobar dari mubtada ya ini. Baik. Kita lihat kita singkirkan dulu ya. Nanti boleh di etalase saya ada itu, Kak. Oke. Kita pakai ulaika ismun isyaratun, ismu isyaratin idhofah ya, ismu isyaratin mabniun, isim isyarah yang tetap alal kasri atas kasroh, fi mahalli raf'in di dalam kedudukan rofa mubtada sebagai mubtada. Ulaika ala harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar yang tetap atas sukun. Ini atas sukun. Ala ini ada iya-nya. Seperti iya ya, padahal mah alif. Alif bengkong kalau kita bilangnya. Assalamualaikum, izin mengaji silakan. Ya, kita bareng-bareng ngaji di sini. Hudan itu ismun majrurun, isim majrur. Wa alamatu jarihi, dan tanda jernya al kasratu itu adalah kasrah, al muqaddaratu yang nyata, muqaddaratun yang dikira-kira, maaf, lita'adduri karena uzur. Wasibhul jumlati, dan sibeh jumlah yang diserupakan dengan kalimat fi mahali raf'in di dalam kedudukan rofa, khobarul mubtadain dari ulaika, khobar dari ulaika, khobar mubtada dari ulaika. Oke. Nanti kalau ini kan kita baliknya ke sini. Ini di aplikasi Quran for Android ada unduhan yang bisa kita ambil, yaitu markas tafsir. Bentuknya seperti ini. Kenapa saya memilih yang markas tafsir? Karena sudah ada syakalnya atau harokatnya, a, i, u-nya kita tidak perlu mengira-ngira. karena kita orang awam jadinya tuh ini kalau orang orang pondok mahal, nah apa pakai yang ini gitu. Saya pakai alasannya karena kita dari nahu pemula, maka kita pakai yang unduhan dari markas tafsir i'rabnya. Baik, kita lanjutkan. Mir rabbihim ismun majrurun, isim majrur, wa alamatu jarihi, dan tanda
jernya al kasratu dhahiratu, kasroh yang nyata ini, Robbi. Ini ada di sini ya, jadi jangan lupa bacanya yang teliti. Al-Qur'annya bisa dibagikan nggak? Maksudnya gimana? Oh ini i'rab Qur'annya bisa Kak. Orang saya sudah punya PTL, sudah dibuatkan PT-nya. Bagaimana tutorialnya untuk mendapatkan downloadan ini? Silahkan mampir ke room saya, akun saya. Nanti di situ ada PT yang disematkan. Ada 3 PT yang disematkan. Salah satunya adalah ini. Karena banyak yang tanya kan. Oke, lanjut ya. Wahau goibi. Wahau, nah ini hak yang goib. Itu maksudnya hak goib itu hak yang untuk orang ketiga. Domirun mutasilun mabniun, domir yang tersambung yang tetap ala sukuni atas sukun, fi mahali jarin di dalam kedudukan jer, mudhofun ilai sebagai mudhof ilai. Nah ini himnya ini sebagai mudhof ilai tadi sudah ya. Wasibul jumlati, dan seperti kalimat tadi, fi mahali jarin di dalam kedudukan jer, na'tun lil huda. Oh, dia itu sebagai naat. Sekarang yang kedua. Oke, yang kedua. Wa ulaika, dan itulah mereka. Wawunya ini wawu harfun atfin, ini sebagai huruf atop. Mabniun yang tetap alal fathi atas fathah. Wa ulaika, dan ulaika itu ismun isyarotin. Ismu isarotin, ini ismun apa ismu sih? Matanya bismillah. Oh iya, ismu isarotin, isim isyarah mabniun yang tetap alal kasri atas kasrah, fi mahali rof'in di dalam kedudukan rofa, mubtadaun sebagai mubtada. Baik, nah sekarang yang hum ini. Gak ada kedudukan dari i'rab. Kalau tadi disebutnya iman, ya. Nanti kita lihat di satunya. Terima kasih yang sudah membagikan live. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun. Oke. Hum, mu. Ini asalnya hum, tapi dijadiin humul karena dia itu iltiko sakinain. Bertemunya 2 sukun. Yang sukun yang ini sama sukun yang hum dia sendiri, jadinya humul. Aplikasinya Al-Quran per Android. Nanti di situ ada unduhan markas i'rab, markas tafsir i'rabul Quran, markas tafsir. Kakak main ke akun saya. Terima kasih Pak Muhammad, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau download sesuatu, itu kan harus itu ya, pelan-pelan gitu. Nanti sementara saya tuh yang mau saya omongin di sini tuh banyak gitu ya. Alamatnya apa Kak? Alamatnya apa? Terima kasih. Hum ini adalah domirun domirun faslin, domir fasal mabniun yang tetap ala munfasil ya. Domir munfasil mabniun alal sukuni atas sukun ya, muqaddar. Tuh kan? Yang sukun yang dikira-kira lil tiqai sakinain. Ini adalah sukun yang dikira-kira karena munculnya domah. La mahalalahu minal i'rab, tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Oke. Sekarang yang al-muflihuna. Al-muflihuna itu adalah khobar marfuun yang dia itu rofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya al-wawu. Itu wawu li'annahu, karena dia itu jam'u mudzakkari salimun. Nah, wal muflihuna tandanya rofanya apa? Wawu. Kalau tanda ininya apa? Nasab sama jernya apa? Ya, gitu ya. Terima kasih. Penjelasannya yang di mushaf itu sama yang ini hampir sama ya. Oke. Aplikasinya namanya Quran for Android. Kakak kalau di PT saya ada tuh. Oke. Nanti bisa dilihat. Bentar ya. Jadi bisa tahu step by stepnya kalau di aplikasinya. Nih nanti ininya kayak gini tuh, seperti ini lambangnya.
Tarik. Ikan pencerdas otak yaitu ikan lele, kolagen dan DHA setara salmon, tapi harga 10 kali lebih murah. Kopi untuk detox yaitu Start, kecilkan dulu ya. kopi luwak asli, antioksidannya 7 kali kopi biasa. Yang apa yang kita iya ingin paham ya, kalau ingin paham kita ambilnya yang itu dulu Kak, yang apa namanya tuh, Bismillahirrahmanirrahim, yang nahwu sorobnya dulu. Baik ya, kita bahas apa sekarang? Oke. Masya Allah, ini banyak sekali yang ngajarin Quran ya. Nanti lihat di akun saya, ntar sekalian nih yang Mimin Majalengka ya, di Majalengka. Terus habis itu nanti muncul nih, kan saya lagi live ya. Terus kemudian kita klik. Ini ada beberapa PT yang saya sematkan Kak. Salah satunya ini Quran for Android. Ya, diklik yang ini ya. Pak Anton sudah? Iya, ada di Play Store. Ya, ini caranya tuh ngedownloadnya mulai Play Store, terus kemudian ambil yang di Quran Android. Ya, main ya ke akun saya, terus nanti ada di Al-Quran. Nah, kakak jangan pakai ini, pakai yang ini aja nih. Nih, yang ini aja. Jangan yang lain, kan ini banyak sekali tuh kan. Terus habis itu nanti baru kita dibuka seperti ini. Nah, seperti ini, terus nanti langsung di aplikasi Quran for Androidnya kita lihat ada salah satu yang diklik ya, satu yang diklik sampai muncul nanti gambar globe. Lihat globenya, terus kemudian nanti terus ada terjemah yang tersimpan banyak sekali, tapi nah kebetulan saya ini udah disimpan nih, udah download gitu. Nanti kita itu kalau yang belum mendownload, kita download salah satunya Arabic I'rab, Kitabul I'rab. Yang ini tuh ada ininya, ada nah banyak sekali ya yang bisa di-download. Nah, kalau saya pakainya Markas Tafsir, I'rab Markas Tafsir. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Ya, kalau di sini kita tunggu sudah diklik ya, kita tunggu. Nanti kalau sudah diklik kita tunggu, nanti ada globe, gambar globe sudah ada muncul. Nah, terjemahannya gini kan ya, nanti seperti itu. Jadi diunduh dulu Kak ya, diunduh dulu. Oke, dah ya, kita pakai ini aja. Baik. Kalau yang satunya sama juga tentang bahas i'rab, tapi yang satunya ini namanya bahas Quran. Nah, ini bahas Quran. Tuh. Di dalam ini bisa disebutnya tafsir.app. Kita juga bisa bahas Quran, di bahas Quran ini ada i'rabnya. Oh ya, baik, terima kasih, barakallahu fikum. Ya, jadi dimanapun kita berada, kalau kita sudah download itu ada misalnya di kajian atau apa, kita nggak perlu buku saya ketinggalan gitu. Sudah ada di situ ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Anton, barakallahu fikum. Kalau misalnya kita juga ada kita ikutin kajian Ustadz Sugi itu, kita biasanya suka ada irobnya ya, karena kita sudah tahu ininya, tahu tahu irobnya, kita jadi paham. Oh ya udah, kalau ini udah tahu irobnya, kita jadi tidak terbengong-bengong gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, kita coba nih. Sekarang kita tulis dulu. Kebetulan saya sudah tulis. Kita coba i'rab ya.
Sambil tatap layar silakan Kak. Ini adalah isim apa tadi itu? Isim isyarah. Ya kan? Isim isyarah. Ya, isim isyarah di dalam kedudukan rofa di awal kalimat. Jadi sebagai apa kalau di kalimat pertama kali? Sebagai mubtada. Baik, sebagai mubtada. Kemudian kita paham. Oh, ini tuh apa namanya itu bentuknya apa kalau ada mubtada, ada kayak kemarin kita sudah belajar kalimat ya, ada mubtada berarti kita butuhnya khobar. Baik, ini ala huruf apa, huruf jar, ya kan ya. Kalau ala huruf jar ini hudanya sebagai apa? Majrur. Baik, ini teh majrur ya. Kalau majrur dia apa? Harusnya tanda awalnya kasroh karena ini memakai ilat, ya kan? Mabni dia ya ala hudan, tapi ala hudan. Kalau yang hudan yang seperti ini ya, majrurnya apa? Kalau tanda majrurnya apa? Wa alamatu jarihi yang tadi kita lihat nih. Wa alamatu jarihi kita coba bolak-balik ke sini karena kita biar ketika mengirab itu paham. Baik. Isim majrur dia itu hudan, ini adalah isim majrur, alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah al kasratu muqaddarah li ta'adduri, kasroh yang dikira-kirakan. Ya. Kan posisinya kan bukan kasroh tapi ada ya kan. Lanjut ya. Hudan mir. Hudan ya, ini minnya apa? Minnya huruf jar. Kemudian, nah ini kita sudah belajar idofah. Kalau idofah, ya kalau ada huruf jar berarti di sini apa? Sininya apa? Majrur. Kakak interaksi ya sama saya ya. Kalau saya bilang ini apa gitu nanti jawab untuk memudahkan. Makanya orang anak kecil ya. Tapi itu untuk mengingat-ingat kok. Biarin orang yang sudah di pondok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Arina, betul itu majrun. Sehat terus teh, alhamdulillah, semoga selalu sehat juga. Ustadz Ijam, barakallahu fikum. Ustadz Idris ini ya apa namanya tuh banyak nyembelih kurban jadinya nggak kelihatan. Ya betul, majrur. Robbi ini adalah majrur yang dijarkan dengan kasro. Kalau him berarti apa? Nah, majrur yang dijarkan dengan kasro bahwa mudhof, dia juga mudhof karena bentuknya idofah ya, mudhof. Kalau himnya apa berarti? Mudhof. Bagus, mudhofun ilaih. Baik, mudhof ilaih ya. Wa-nya ini apa? Iya. Saya kemarin teh rada mikir teh Pak Ijam biasa ngiringan gitu, iringan apa bareng belajar gitu. Tapi kok nggak kelihatan. Wa-nya istinaf. Coba. Wa-nya istinaf apa? Ayo yang lainnya, apakah betul ini wa-nya istinaf? Kalau wa istinaf itu al-atfu, iya. Kalau istinaf itu berada di awal kalimat Bu Siti. Baik. Wawu ma'iyah. Aduh, apa lagi? Kita belum sampai di situ. Di alilan 1 baru sampai majhul, iya. Wawu atau betul Bu Siti. Ini namanya huruf atau baik. Nanti belajar lagi ya. Ya ini aja. Kemarin udah fi'liyah.
Ulaika, kalau ulaika kalau wawunya atau berarti ulaikanya apa? Isim isyarah sebagai apa? Isim isyarah sebagai apa? Maktub, ya. Maktub. Dengan maktub alihnya mana? Maktub alihnya mana? Tadi aplikasinya Quran for Android, terus nanti dicari di situ uduhannya. Maktub alihnya mana, Kak? Maktub alihnya mana? Nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti rabbihim bukan sim isyarah. Ulaika. Ya, terima kasih. Masih sedikit kesibukan, tapi masih lihat ulang berikutnya. Masya Allah. Iya betul, ini namanya maktub alaih, gitu ya. Namanya maktub alaih. Maktub ilaih. Ya. Baik. Sudah, baik. Kita ulangi ya. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, ala huruf jar hudan majrur yang dijerkan dengan kasrah muqaddarah yang dikira-kirakan. Min huruf jar, rabbihim robbi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa huruf atop, ulaika isim isyarah sebagai maktub. Dengan maktub lainnya mana? Maktub lainnya mana? Ini ulaika. Baik, sekarang hum. Hum tadi di situ apa? Hum domir munfasil mabniun ala sukuni muqaddar litikos sakinain la mahala laha min alif. Tidak ada. Tidak ada. Khabarun marfum. Berarti ini mubtada. Wa ulaika, dan itu mereka. Maktub domir. Betul Ibu, domir. Cuman posisinya itu gini Bu. Ini apa? Posisinya sebagai mubtada atau apa? Kalau di sini iman. Iya, kalau di sini iman. Terus wawunya tuh bukan wawu atop, di sini wawu atop. Makanya saya bingung. Boleh nanti di ini ya. Kan saya coba belajar ya. Oke, ini cuman ini aja. Ini karena ini maktub ya, ini maktub, saronya sebagai maktub. Kita ulangi lagi. Wa huruf atop, ulaika ini isim isyarah, ulaika ini adalah isyarah dan dia itu mubtada. Oh, kena dia di sini. Ya, di sini. Baik, berarti mubtada. Ulaika sebagai maktub alaihnya mana? Maktub alaihnya adalah ulaika yang di depan tadi. Baik, hum adalah domir munfasil. Kemudian ini sebagai taukid biasanya. Al-muflihuna, ya kan? Ya. Nanti kalau saya salah bilangin ya. Al-muflihuna ini adalah sebagai khobar, ya. Khobar, ya kan? Khobar. Wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya wawu. Karena apa? Khobar. Tanda rofanya apa tadi? Wawu. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Terima kasih Kak Bayu, barakallahu fikum. Ternyata nggak lihat. Jamak mudzakkar salim. Baik, berarti kita sekarang belajar apa? Ini sebenarnya saya metode begini untuk sebenarnya untuk merunut ya. Tapi kalau misalnya jelimet dan belibet seperti kemarin ada yang komen itu, saya Masya Allah ya sih Isman.
kalau kata orang bilang ngapain didengerin gitu, enggak. Tapi kalau saya tuh berpikir mereka juga berharap saya memberikan penjelasan dengan baik, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan itu. Mereka kasihan sama saya gitu loh. Iya, terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih doanya Kak Warid. Ya, Imhari apa nih? Oke. Ulangi ya, kita ulangi. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada ala huruf jer. Hudan majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddarah min huruf jer. Robbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Him domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Terima kasih Ibu, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak, barakallahu fikum. Terima kasih atas doanya. Huruf atop ulaika isim isyarah sebagai mubtada karena di awal di sama seperti yang tadi di awal kalimat. Karena ini ada huruf atop maka dia maktub. Maktub alihnya mana? Maktub alihnya deng ke ulaika yang awal gitu. Kemudian hum ini adalah domir, ya domir fasal. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kalau di tempatnya yang lain sebutnya imad. Ini nanti saya tanyakan ini. Namanya imad. Ada lagi namanya taukid gitu. Muflihuna ini khobar dari mubtada yang ulaika tadi. Al muflihuna khobar yang dirofakkan dengan wawu, dengan tanda rofaknya wawu. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mamat, barakallahu fikum. Sehat berkah selalu juga. Barakallahu lana. Masya Allah. Ya, ini baru ayat 5 dari Al-Baqarah. Kita upayakan, kita istiqomahin untuk belajar satu ayat. Baik. Kita akan coba lihat kita pakai stressingnya apa. Kemarin kita sudah belajar kalimat fi'liyah dan ismiyah. Kita lihat dengan pakai metode al-i'lan membahas tentang ini. Ini aja ya. Huruf atop. Oke, kita ulangi. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada. Ala huruf jer. Hudan ini majrur. Min ini huruf jer. Kemudian Robbi majrur dan dia itu idofah. Ini kita pakai tanda fa gitu, fa dan ha. Kan, jadi kalau ada begini kayak orang pesantrennya, padahal saya bukan pesantren. Maksudnya untuk mensikat kalau ininya yang di bawah itu untuk yang awal kita belajar sedikit mengupas satu kita pakai bahasa ini biasa. Tapi kalau yang di atas itu biasanya kalau di dalam satu kalimat itu terlalu pendek-pendek, kita nggak punya space yang untuk menentukan mana ininya tuh. Mana mubtada, mana khabarnya, kita pakai tulisan ini aja singkatan. Ini huruf atop. Kalau begitu di sini ulaikanya ini sebagai isim isyarah. Kalau saya gini nih, isim isyarah, kemudian dia sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada, ulaikanya sebagai maktub. Maktub dengan maktub alaihnya mana? Ini sebagai maktub alaih. Maktub. Ya, kemudian humnya ini domir. Nah, ini kalau disebutnya domir saja, domir munfasil ya, munfasil. Kemudian ini al-mufina sebagai khobar dari mubtada yang tadi. Ininya kemana? Khobarnya, mubtadanya di sini, yang di sini, ya, gitu. Baik. Betul, khobar ya. Al-muflihuna adalah khobar yang dirofakkan dengan wawu. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Ngeten nggih? Iya, siap ya. Udah, kita ulangi. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada.
ala huruf jer hudan majrur yang dijerkan dengan tanda jernya yaitu kasroh muqaddarah, di min huruf jer Robi kalau dasi yang pasti tugas negara, mohon maaf ya, ada iklan sedikit. Robi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof, ini tulisannya fa-ha, artinya idofah. Ini idofah. Ya, kalau pakai ini diupayakan udah tahu ya bahasa seperti ini, jadi kita biarpun kita nggak mondok, kita agak paham. Idofah, terus kemudian him domir potasi sebagai mudhof ilaih. Wa ini adalah huruf atop, kita pakai ain aja. Terus ulaika sim isyara. Saya salah, maktub. Kemudian ulaika ini isim isyara sebagai mubtada dan dia adalah maktub, dengan maktub alaihnya itu adalah ulaika yang ini gitu. Baik. Lanjut yang hum itu domir fasil, al muflihuna dia itu kedudukannya penegas taukid ya. Al muflihuna itu sebagai khobar yang dirofakkan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim gitu. Oke, sekarang kita belajar di al-i'lan yaitu atop ya. Ini sudah selesai, saya selesaikan 2 kali atau 3 kali ya. Nah, sekarang kita belajar huruf atop. Oke, kita selesaikan. Al-i'lan itu hanya 29 halaman untuk jilid 1. Tetapi dengan al-i'lan itu kita bisa baca dengan yang seperti tadi. Intinya satu, istiqomah. Belajar dan mencoba untuk terus berlatih. Oke. Ini saya barusan makan daging jadi bilang beli bukunya di mana? Baik, beli bukunya di Ustadz Sugiono langsung. Ustadz Sugi punya roomnya itu tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Silakan hadir. Nanti beliau akan memaparkan Nasaiul Ihbad dan tafsir Jalalain dengan cara metode al-i'lan membacanya. Baik. Ya. Metode al-i'lan itu pengantarnya pakai bahasa Indonesia seperti saya tadi. Nanti kita akan tahu kedudukannya sebagai apa. Beliau mengajarkannya di privat. Jadi kalau misalnya bapak, ibu, adik, kakak, apalagi itu pengen belajar nahwu shorof dengan baik, boleh privat sama beliau. Kalau saya belum, kayaknya nggak sanggup. Kakak siapa ya? Iya, ulama. Kenapa? Gak boleh kayak gitu. Iya, bukan ulama saja, Pak Sugiono itu ini loh, ada nama Menteri Luar Negeri kita kan Pak Sugiono juga. Kenapa? Kita harus menghormati loh. Jangan pikirannya ngeres, ya. Janganlah Kak, baik-baik ya. Ya, setiap kajian tafsir Jalalain. Oh, Masya Allah. Iya, Pak Anton saya lihat ya. Pak Anton sering komen di sana. Terima kasih Pak Anton. Tahu Kak? Tahu kenapa? Tahu Pak Sugiono itu seorang ulama yang ada di daerah Purwakarta. Iya, saya kenal orangnya. Jenengan kenapa? Kalau saya lihat di ini tuh, nanti saya blok loh jenengan loh, kalau modelnya kayak gitu, karena seluruh Indonesia dunia tahu mungkin arah pikirannya kalian jenengan ke sana arahnya. Ditambah si ayam karena diganti uang. 14 kali 5 tuh maksudnya apa Pak? Sudah ada iklan. Kita itu saya muridnya Ustadz Sugiono dalam nahwu shorof. Jadi ketika ada yang seperti ini batin saya bingungin banget ini. Aku ada orang model seperti ini. Maaf ya Kak ya. Silakan. Boleh Anda berpikir humanis lah, sedikit humanis gitu. Nama orang tidak harus ditempelkan kepada. Jadi mengejawantahkannya itu gini.
jangan menggeneralisasi seseorang terus kemudian orang lain gitu, nggak boleh. Sekalipun misalnya nama bapak saya jelek, saya tetap bahagia saya punya bapak gitu loh, namanya itu gitu. Dan kayak gitulah Kak, ya. Baik. Iya. Iya. Iya, saya tahu. Kalau pikirannya sudah kayak gitu tuh saya tahu kok. Jadi pikirannya orang lain gitu nggak ngerti ya itu apa ya. Baik-baik Kak, bicara ya. Typing kita nanti di akhirat nanti akan ditimbang loh. Hati-hati. Hidup kita cuma sebentar. Saya tuh kemarin siapa ya? Saya sering ngeblok itu di Bismillahirrahmanirrahim. Di ininya roomnya Ustadz Sugi. Kami manggilnya Ustadz Sugi. Ya, kalau manggilnya Ustadz Sugi berarti beliau bilang itu berarti orang-orang tuh deket sama saya, katanya gitu. Kita nggak manggil Ustadz Sugiono Abdul Manap nggak gitu, tapi kita panggil Ustadz Sugi panggilan ini seharian gitu. Ketika ada orang yang seperti itu, pikirannya ada blank, emangnya tahu kalau itu nama aslinya adalah Sugiono, orang yang itu luar biasa itu. Belajar untuk menghargai orang lah. Tidak, ini apalagi sekelas ulama ya. Sekelas orang biasa aja kita kan nggak boleh Kak. Oke, baik ya. Pak Rozi, maaf ya Pak ya, kira emang saya tuh kan kadang suka curhat sama Bapak itu kan, saya pengen cerita aja. Enggak, saya cuman karena Kakak komenannya saya komen dan nggak saya blok itu. Iya itu, Masya Allah. Ada apa nggak usah tanya, kepo. Intinya kita hargai ulama sekalipun itu namanya menurut orang itu jelek gitu. Kalau saya namanya bagus itu. Buktinya juga Menteri Luar Negeri juga pakai nama itu. Terus apa masalahnya dengan nama itu? Terus kalau nama saya juga jelek, kalian menghinakan saya gitu, nggak boleh ah. Jangan jadi orang rendah. Oke, baik. Nah, gitu harus takdim. Ya mohon maaf ya Kak, siapa Kak Wites tadi? Iya, nanti saya itu. Betul, semua orang juga harus dimulaikan secara humanis. Kak. Ya, kita harus belajar juga untuk mengasah diri untuk lembut. Iya, maha lembut Allah, kita coba juga menjadi orang yang lembut. Tuh. Sedangkan sudah giring ya Pak Anton. Kita kemarin sudah kalimat, sekarang kita tadi ada bahasanya di atop. Baik, atop. Bukunya di halaman 18, kita coba mengkajinya. Room saya suka banyak orang senang, tapi ketika ada seorang yang menghinakan orang yang kita muliakan, yang harus kita muliakan sekelas ulama gitu, terus kemudian rada gimana gitu, ya saya angkat inilah kata bicara loh gitu, karena beliau adalah guru i'rab saya, guru ngaji saya. Kalaupun misalnya merasa tidak suka dengan nama itu, jangan menghinakan. Iya, karena orang itu kan itu pemberian dari orang tuanya dengan harapan dan doa loh. Iya, makanya karena tahu nggak sayang itu Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin mudah-mudahan orangnya masih ada, dan kalaupun tidak ada jadi pembelajaran bagi kita. Mohon maaf semuanya, bagi kita belajar ta'lim itu dipakai, bukan hanya dibaca saja terus tidak dilaksanakan. Semalam saya disebut sama sahabat itu sadis, ngamuk. Enggak Pak, karena di dalam pembelajaran itu Kak siapa itu baca tapi kayak cengesan gitu loh. Terus saya bilang IU-nya betul kan, terus dia manggil saya itu, yang saya tuh merasa rendah gitu. Saya bilang saya sudah punya cucu, jadi tidak perlu pembicaraan pakai seperti itu. Dan mereka masih saya bilang kita itu sedang belajar. Kalau belajar itu serius. Ketika pembelajaran itu juga
apa namanya sih, ada canda tawanya ya, memang nggak usah ini kan. Mohon maaf ya Kak ya. Iya betul. Apa kita cari teladannya di ulama-ulama terdahulu. Sayyidina Ali itu luar biasa dalam ahli ilmu kan. Beliau itu sampai dia tetap menghargai siapapun orangnya yang mengajarkan kepada beliau huruf, sekalipun cuma satu huruf, dan itu mengajarkan kepada kita untuk bertakzim gitu kepada guru yang kita ini. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, kita belajar. Oh ternyata guru kita namanya banyak yang kita belajar untuk bicara, ya bicara, mengingatkan dia jangan sampai seperti itu lagi gitu. Oke, iya, humanis lah, kemanusiaan. Kalau nggak mau jadi orang Islam, paling tidak ya ini pengajaran kita tentang humanisme, yaitu kemanusiaan kan nggak boleh membuli orang dengan kata-kata, membuli orang karena kedudukan atau posisi, karena miskin, terus kemudian karena namanya tidak baik. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Itu iya Pak Haji, Pak Haji, Pak Kak Hans, itu saya tuh kalau pas ini tuh kadang-kadang kalau ada komen, kadang saya wipe jadi nggak ngeliat komen, karena komennya di tempat beliau tuh banyak sekali. Tapi ketika ada komen yang itu langsung diblok gitu, biar tidak ngobrol lagi. Ya ini salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya banyak lah gitu. Kalau di tempat saya aman. Kalau tempat saya aman silakan mau ini aja silakan. Tapi ya kalau saya ngomong itu, atau misalnya, oh kamu sadis deh, kamu teriak kayak gitu, bukan, itu juga karena sayang. Saya diajarin sama mentor saya, bilang gini, jika ada yang memberi nasihat sama kamu, sekalipun itu menyakitkan, anggap itu angin surga loh. Karena dia, apapun yang dia omongin, mungkin dia nggak paham posisi kita, tapi apapun dia omongin tuh sakit gitu. Tapi itu angin surga, menghantarkan kita kepada kebaikan begitu. Tapi nggak kayak gitu lagi cara dan sebagainya. Kadang orang tuh memberi nasihat itu sudah luar biasa loh, diomongin di orang banyak itu. Mohon maaf ya Kak Widas ya, saya ngomong di sini bukan berarti ini. Saya memberi pelajaran pada saya dan orang lain juga. Baik Kak ya, maaf ya kalau itu bahasanya. Kak Ustaz Cano, terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Ini lagi orang ini malu saya. Malu Kak Hans, malu banget. Iya, Masya Allah. Terima kasih Sazano, barakallahu fikum. Ini huruf atop di dalamnya itu dalilan hanya dikenalkan fa, wa, dan summa. Contohnya, rumusnya begini. Ada huruf atop, sesudah huruf atop. Terima kasih Ustaz Azka, terima kasih Ustaz Sana, Masya Allah. Ya pagi-pagi belum ngopi nih Pak, tapi udah makan daging kambing. Mungkin habis kapal panas. Astagfirullah. Nah, sesudah huruf atop, ini nanti ada namanya maktub. Maktub itu bisa berupa kata atau kalimat. Dan maktub ini mesti kita cari maktub alaihnya. Kemana maktub alaihnya? Ke belakang, yaitu yang berupa kata atau kalimat. Lulusan pesantren kok ngajar? Saya bukan lulusan pesantren, enggak. Lulusan apa ya? Gini. Dengan kalau nanyain lulusan pesantren atau apa, saya harus cerita biografi saya kalau gitu. Nanti aja ya. Makanya gitu istilahnya tuh gini, darah tinggi enggak Pak, alhamdulillah baru aja marahin satu orang aja. Iya,
Masak daging kambing semalam. Saya pikir udahlah ini tanggal angetin besok. Besoknya suami saya ngangetin gosong pak. Akhirnya tadi pagi tuh mau gosong gitu. Saya bilangin itu gosong saya ambil. Jadi kayak sate gitu enak tuh. Terus habis itu saya saya angetin, dikasih apa? Ditambahin air, dikasih kentang, jadinya nggak begitu asin. Terima kasih. Kak pernah mondok? Iya. Pernah apa mondok di mana ya? Pak Ustaz Sano mondok di mana ya Pak saya? Masya Allah. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha mayyasha. Ini surat Al-Hijr. Bukan surat Ar-Ra'd ya? Iya, surat Ar-Ra'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Muslimah. Sehat Kak? Kenapa Kak kalau pernah mondok? Ar-Ra'd itu surat ke-12 ya? Alhamdulillah. Ya. Ini kita lihat di Qur'annya. Coba lihat. Mushaf i'rab itu di atasnya ada Al-Qur'an dengan tajwid warna. Iya, malu Kak, soalnya saya malu, saya bukan. Iya, malu Ustadz, sayanya malu, bukan. Saya belajar di sini, belajar sama teman-teman semuanya. Saya di sini kelasnya itu kelas belajar bareng, bukan saya ngajarin. Baik, kita lihat di sini ada ayat yang berupa dengan tajwid warna, kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab, dan di bawahnya lagi ada lagi di etalase Pak Anton, di etalase saya ada. Nanti di bawahnya lagi ada terjemah perkata. Masya Allah, amin, amin, Allahumma amin, Ustaz Sano amin. Saya pengen tawadu, tapi ya gitulah pecicilan Pak. wis ada seka cilik. Wa yusabbihu, ini wa-nya huruf atop. Atau apa istinaf? Yusabbihu. Yusabbihu ini fi'il mudhari karena ada di awalnya ada huruf mudhari'ah ya. Kemudian berakhiran fathah, ada awalan, ada akhiran. Maka ini namanya fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Baik. Wa yusabbihu ra'du. Ar-ra'du ini adalah isim yang rofa. Kalau isim yang rofa, kita lihat di sini bentuknya adalah fi'liyah. Ada fi'il, kemudian menjadi dianya fa'il gitu, butuh fa'il. Terus gitu ya. Iya, sayanya masih pecicilan Pak Anton, gimana dong? Bihamdihi, bi huruf jer, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu. Oh, ini nanti di kertas yang sini aja. Ya, baik. Wal malaikatu. Nah, ini wal malaikatunya wawunya wawu. Di sini cuma ada huruf aja. Tapi sesudahnya kita lihat nih. Nah, kita lihat maktub. Nah, kita lihat tulisannya maktub. Kalau maktub berarti kita harus cari apa? Maktub alaih. Maktub alaihnya apa? Wal malaikatu itu bentuk apa? Kata. Kalau gitu carinya di kata. Katanya apa? Berarti sama isim yang rofa. Ini juga isim yang rofa, berarti ar-ra'du. Oke, lanjut ya. Min hifatihi, karena takut kepadanya, wa yursilu, dan dia melepaskan as-sawa'iqa, halilintar. Wa yusibu, maka menimpakan, biha dengannya apa? Haknya kembalinya ke sawa'iqa halilintar tadi. Mayyasha, pada barang siapa yasha'u dia kehendaki. Kalau biasanya kan yasha'u kadang-kadang orang mengartikannya
dikehendaki gitu. Padahal mah bukan itu, ini bentuknya maklum gitu. Makanya orang yang sudah belajar nahwu sorof, sekalipun dia masih pemula akan belajar, oh kok aneh ya, kenapa dia mengartikannya dikehendaki padahal ini adalah maklum bukan majhul gitu. Baik, kita coba perhatikan satu persatu. Ya. Kita pakai metode alilan ya, Kak. Yusabihu bertaswih. Yusabihu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ini. Ya, kalau berarti yang di sini jadinya cuma domir aja. Yusabihu fi'il mudhari dengan domir huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan doma, bihamdihi bi huruf jar, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf, hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Wa nya ini huruf atop, al malaikatu ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya mana? Ini ke sini dari kata dengan kata gitu. Langin, terus min huruf jar, hifati hi majrur yang dijerkan dengan kasrah, hifati majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, i domir put. Si yang punya mama udah bisa kok. Ya, enggak. Yang punya mama bisa kok. Jangan dibuat sulit. Iklan lewat, maaf. Min hifatihi. Cak Madi baru masuk lagi. Tadi udah jadi korban, nanti diamuk lagi. Min huruf jar, hifati majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya. Ulangi. Min huruf jar, hifati majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Wa ini huruf atop lagi. Yursilu fi'il mudhari dengan apa? Di sini depannya tidak ada isim yang rofa. Maka di sini sebagai apa? Domirnya domir huwa langsung menjadi fa'il. Wa yursilu. Ya, setelah lihat di depan tidak ada isim yang rofa, maka di sini domirnya menjadi fa'il. Yang mana? Domir hi kawan. Ini untuk memudahkan qiraat, Kak. Ya, hifati karena ini majrur ya. Majrur karena ini majrur dengan adanya huruf jar, hifati gitu. Kalau misalnya hifati gitu kan, untuk huruf h ini tuh enggak banget gitu loh, atau apalagi hu gitu. Iya. Ini kan hu ini asalnya bukan h. maaf saya salah ngomong. Ini asalnya kan hu, iya kan hu gitu. Ketika di sini min ini kan menjerkan asalnya kan hifatu kan, ya hifatun. Ketika dimasukkan ke sini jadi idhofah, nah menjadi hifatuhu kan. Ketika ada min gimana? Maka hifati. Hak itu mabni. Kalau ini kan ya juga hu juga mabni, Kak. Cuman ini kan untuk memudahkan qiraat gitu kan ya. Min hifatihi. Terima kasih. Silakan, semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat ngarang. Iya, makanya saya ngarang. Gimana, Ustaz? Biar nggak ngarang. Kalau saya bilangnya memudahkan qiraat aja gitu. Pulpennya kurang. Ini bukan pulpen, Ustaz. Pak Haji. Saya dapatnya gitu, Ustaz. Hifati itu adalah majrur yang dijerkan dengan kasrah, kemudian hi ini domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Kenapa hi? Karena untuk memudahkan qiraat. Salah ya? Iya, minhu.
Hu dan hi itu domir sendiri. Salah. Oh salah. Jadi gimana? Yo, tar dulu. Ini di PR-in dulu. Di PR-in dulu. Kapan kita menjadi minhu? Kapan kita menjadi wa yursilu? Sebentar. Yursilu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa as-sawa'iqa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Fa yusibu, fa-nya ini juga huruf atop. Nah, yusibu juga ini ada. Oh, sebentar. Ini wa. Berarti yursilunya ini adalah ma'tub. Ma'tub alaihnya kemana? Ma'tub alaihnya ke sebentar, Mas. Ke yusabbihu. Gini, yusabbihu. Ya, sebentar ya. Kemudian fa ya juga huruf atop. Yusibu, berarti yusibu ma'tub alaihnya kemana? Ke yursilu dan yusabbihu, bisa juga gitu. Biha dengannya. Man bi huruf jar, ha ini kan nggak bihi kan? Karena ha ini sendiri. Pakainya bahasa apa? Bahasa Arab tuh ya. Kayak ini kalau untuk penulisan nanti naik ke atas ya, yang bisa menjelaskan saya tak nyimak. May yasha'u, man maf'ul bih, isi mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Nah, ini fi'il mudhari maklum ya, bukan majhul. Karena ini adalah isi mausul, maka dicari apa? Silah mausul. Silah mausulnya mana? Silah mausulnya yasa'u. Kemudian aidnya mana? Aidnya dibuang. Tada. Iya. Kalau misalnya yang ini, domir yang ini menjadi aid yang man, ini enggak sesuai, enggak cocok. Kenapa? Yang berharakat doma bukan? Oke. Baik, memang pengertian atapnya ke ini. Sebentar ya Kak ya. Iya, sebentar ya. Kak Aisyah. Aisyah ini udah berapa jam ya? Ini soalnya kalau agak siang saya darah meda. Allahumma sholli ala. Harus ini baru 1 jam 2 menit. Baik. Terima kasih. Arsala yursilu, bukan Kak? Iya, arsala yursilu. Kenapa domah? Iya, maksudnya ini. Ya, kenapa domah gitu? Kan asalnya dari arsala yursilu. Pengennya apa? Kak? Oke, baik ya. Ntar, berarti. Enggak. Oh, majul. Arsala yursilu majul, Pak. Ini mudhore kok. Mudhoro'a itu berharkat fat. Enggak juga. Wajahnya tergantung wajahnya, Pak. Oke, nanti kita belajar bersama ya. Sudah tadi yang atapnya. Jadi gini, yang kita tahu dari rumus itu hujan ya. Aisyah hujan nggak? Kenapa dibaca doma arsala yursilu? Iya. Af'ala yuf'ilu, betul. Arsala yursilu, betul, pahamin. Masya Allah. Silakan teruskan. Ya, ikut wajahnya apa Kak? Kalau misalnya ini kita harus apa? Kan di situ tidak ada amil yang ini kan. Af'ala yuf'ilu. Majid berapa sih? Majid 1 ya? Majid 1. Nih. Ini Kak. Af'ala yuf'ilu. Pak Bagio, apa kabar? Maksudnya gimana sih? Ya emang harus gini. Kenapa ya-nya dibaca doma? Ya harus begini Kak. Af'ala yuf'ilu. Ayo Cak, naik Cak. Wis Oh salah. Yang salahnya mana?
Oh, salah ya. Oke, begitu kita majukan saja. Saya tak diam. Saya nggak begitu kalau saya sekarang kita belajar. Saya sudah ini kan tadi. Kak Aiso mana Kak Aiso? Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa bun? Itu Ada apa kok rame ini? gak rame lah, baik deh. Sebentar, nunggu Kak Aiso dulu. Ini kenapa Pak? Pak, ini kenapa kok domah katanya ya-nya? Itu udah dijawab dibaca itu. Udah selesai. Iso, Tapi iso. kata dia salah. Apanya salah? Ya ambu temen. Terus Yang yang enggak ini bener ya. wa yursilu dari arsala yursilu. Kenapa di Iya. lemah? Ya memang kalau memang tanya asalnya ya memang wazannya seperti itu gitu loh. Iya, Terus ini kenapa dibaca doma misalkan kalau alasannya biasanya kalau kaidahnya kalau dari fi'il madhi yang berjumlah 4 huruf maka tambahan yang di depan itu mesti di dhamma, entah itu fi'il madhi, entah itu isim maf'ul, isim zaman, isim makan itu mesti di dhamma kalau madhinya berjumlah 4. nah ini tadi betul. Kalau saya tadi ngartikannya salah ya? Beda orang paling. Oh ya, berarti bukan dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren. Ayo Ustaz, sekarang selagi dia masih bilang betul-betul, saya tanya lagi. Hifatihi. Kenapa hifatihi? Iya. Cak, jenengan didoain tuh hafizukumullah wa ri'akum. Wa iyyakum. Masya Allah, saya nggak didoain. Lanjut. Beneran. Kan dia terima kasih Ustadz, bukan sama saya terima kasihnya. Min hifat. Gara-gara makan daging. Enggak. Sorry. Ayo, min hifatihi lanjut. Kenapa min hifatihi itu kenapa, pertanyaannya apa? Iya, pertanyaan kenapa kok jadi hi? Ya enggak, hi dengan hu itu domir, masing-masing domir. Jadi orang Arab itu memang membuat domir mufrad itu bentuknya 2, hu dengan hi. Sama misalkan hum gitu kan, dia orang Arab membuat hum dengan him. Beda seperti kum, kalau kum saja tidak membuat kim, gitu loh. Itu bukan perubahan, itu memang dari orang Arabnya memang seperti itu. Oh, jadi bunyinya karena orang Arab gitu ya? Iya, ya memang karena memang asalnya memang diletakkan secara sendiri-sendiri. Makanya misalkan khifatihi kita pakai bentuk domir hum misalkan. Iya. Kan itu khifatihim boleh, khifatihum boleh. Sekarang berarti kalau bukan karena untuk memudahkan qiraat bukan? Ini kenapa jadi minhu doang? Gini, gini Bun. Masalah itu sebenarnya tidak ada kaidahnya gitu loh. Karena karena peletakannya itu memang diletakkan masing-masing. Ya. Memang ada untuk memudahkan, memang ada yang katanya kalau sebelumnya adalah kasro secara langsung. Berarti kalau untuk memudahkan kalau kasro secara langsung misalkan setelahnya hak domirnya berupa dibaca hi pendek misalkan. Kalau sebelumnya berupa sukun dia dibacanya hu seperti itu. Itu itu hanya kaidah pendekatannya saja. Nanti kalau itu diterapkan untuk misalkan ke domir hum itu tidak bisa gitu, karena hum itu meskipun dia seringnya kita dengar dibaca him, dia boleh dibaca hum. Misalkan min khifatihim itu boleh dibaca min khifatihum gitu. Sama seperti kaidah khifatihi itu karena sebelum hak domir itu harokatnya hidup, maka hi-nya harus dibaca panjang gitu kan. Dibaca panjang hi-nya. Hi. Itu yang kita tahu, padahal di orang Arab dia boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek, boleh maksudnya qasirah, boleh tidak gitu loh.
Sama seperti apa namanya, seperti ketika sebelum hak domir itu berupa sukun, maka haknya wajib pendek, gitu kan. Kita taunya seperti itu karena yang kita biasa baca Quran yang riwayat hafaz dari Asim itu. Padahal di yang lainnya ada sebelumnya sukun malah haknya dibaca panjang seperti itu. Ya gitu. Itu hanya teori pendekatan saja. Ini ada Yang jelas kembali ke domir tadi, hu dengan hi itu sebenarnya domir untuk menunjukkan gaib satu tunggal diletakkan secara sendiri-sendiri. Oke, baik. Coba dipandang dengan ilmu nahwu, Bang. Kalau apanya min khifatihi misalkan dibaca kasrohinya ya tidak bisa, itu isim domir itu mabni itu tidak bisa berubah, tidak bisa kemasukan huruf jar kemudian dia berubah. Jar itu hanya nanti masuknya ke i'rab itu tidak masuk atau tidak berlaku pada huruf kepada mabni. Ya, karena sebab huruf ada ketemu huruf jar, terus tidak bisa dijadikan alasan kemudian menjadi i-nya itu jar gitu loh, Ustaz. Karena dia mabni. Misalkan kita tahu misalkan ada lafaz bihi, misalkan hihinya ini dibaca jar, itu hi. Karena ada ba. Coba kita ganti lahu. Kenapa kok dibaca lahu bukan lahi? Gitulah sementara. Siap. Puas tidak? Lucu, Insya Allah hari ini 2 kali kelucuan terjadi. Gara-gara makan daging ya. Sarapannya sudah sarapan daging jadinya bismillah. Oke. Pertanyaan yang kedua. Masya Allah. Nah ini itu kan baru mantap. Kalau sama saya start Kak. Atop dengan maktub alaih atau maktub dengan maktub alaih ini kan kata, ini dengan kata. Sekarang pertanyaannya, ini kan yursilu fa'ilnya adalah huwa, ini juga fa'ilnya huwa, tapi beda orang, nggak apa-apa Ustaz? Apanya beda orang yang ditunjukkan. Yursilu ini kan Allah. Jangan ngerokok. Enggak ngerokok Pak, cuman ngisep aja. Kenapa? Jangan kasih nasihat buat perokok. Yusabbihu itu kan amil, ar-ra'dunya itu ma'mul. Yusabbihu itu ar-ra'dunya ma'mul. Sebentar, ininya tuh kan wawu atop Pak. Ini wawu atop kan, ini maktub alaihnya kan ditunjukkannya ke yusabbihu. Yusabihunya itu domirnya kan huwa. Ini fa'ilnya adalah ra'du kan. Kalau ini yursilu domirnya Fa'ilnya kemana? Fa'ilnya ke Allah. Terus pertanyaannya? Ini pertanyaannya ada berarti maktubnya ke maktub alih yang berbeda itu yang berbeda fa'ilnya boleh ya? Boleh, tak kasih contoh ya sederhana. Baik. Misalkan ada contoh qoma zaidun wa qa'ada aliyun. Qoma zaidun, qoma berdiri zaidun zaid, wa qa'ada dan duduk aliyun ali. Itu kan qa'ada diatofkan ke qoma. Oh ya. Makmulnya itu tidak ada syarat seperti itu. Pokoknya kalau isim ke isim, kalau fi'il ke fi'il, itu kaidah umumnya, tapi tidak wajib. Nanti ada fi'il yang ke isim ada juga gitu. Oh gitu. Jadi kita pakai yang umum dulu ya Pak ya, biar nggak puyeng sayanya. Fayursil sawaika fayusibu fa. Ketika mendapati dua atop, dua atop. Ini maktub alihnya bisa ke salah satunya, bisa kedua-duanya ya. Kita sebutin maktub alihnya dua-duanya. Paham Pak? Saya tadi nyebutin fa huruf atop, yusibu maktub alihnya kemana? Ke yursilu dan ke yusabihu. Ngeten nggih? Kalau maktufnya ke satu aja, ngapain maktufnya kok? Maktub alihnya Alihnya kok banyak?
Oh gitu. Baik. Iya, ke satu saja. Jadi fayusibu diatofkan ke lafat yursilu gitu. Iya. Fayusibu ke yursilu. Jadi nggak usah ke diatupkan lagi ke yusabiung ya. Udah, silakan barangkali ada yang bertanya di bawah. Itu bukan dua ataupun satu aja. Betul, terima kasih. Iya. Untuk kita kan masalah dasar ya kita dulu Ustazah jangan dalam-dalam saran saya. Nggak dalam, Ustaz nggak dalam, cuman kadang-kadang waktu saya menjelaskan itu ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Ya, yang mana tadi? Hifatihi. Ini tadi yang hifatihi bihamdihi. Hi-nya kembali kemana? Memujinya, memuji Allah berarti, ya kan? Hifatihi berarti hi-nya ini juga Allah, ini juga Allah nggih. Iya, kita coba lihat di terjemahannya. Yusabihu dan bertasbih. Ar-ra'du, guntur apa halilintar? Guntur bertasbih bihamdihi dengan memujinya, memuji pada Allah. Wal malaikatu dan malaikat min hifatihi dan dengan hifatihi ketakutannya pada Allah. Ingin paham, kasihan penonton bingung nanti. Yang dibingungkan apa? Mumpung masih ada ustadznya. Wayursil. Mbak Ayu sehat, Mbak. Bu Ayu sehat. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di sini juga. Wayursilu dan mengiringi sawaiko halilintar. Wayusibu dan menimpakan bihab kepadanya. Dengannya halilintar tadi mayyasha'u pada orang yang Allah kehendaki padanya, siapa man gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kita tadi hanya sampai di ayat kelima ya. Oh sama Bu, saya juga masih satu-satu ya untuk belajarnya. Yursilu sawaiq. Yang mana? Dibikin yursili sawaiq. Kok yursili? Gimana katanya yursili? Kok yursili sih bukan? Alasannya kenapa? Kenapa Pak Gufron ini dibacanya dibikin yursili sawaiki? Ini kan itu pengandaian Bun, itu pengandaian, andaikan secara nahwu gitu loh. Secara nahwu boleh tidak itu dibacanya wa yursilis sawaiki gitu. Kita tahu itu kan Al-Qur'an enggak bisa dirubah gitu. Tapi andaikan itu bukan Al-Qur'an misalkan, bisa enggak bacanya seperti itu secara gramatika? Secara nahwu kan nggak bisa ya, Ustaz? Kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena ini kan mudore kan, fi'il mudore marfu. Iya. Kalau mau diidofahkan ininya harus isim bentuknya. Iya kan, maksudnya gitu Pak Gufron, apa gimana? Yusabihu kalimah apa? Oh boleh, alasannya apa Pak Anton? Kalau Pak Budi bilang nggak bisa. Ya, ini sekarang seandainya itu bukan Quran Pak Budi. Kalau saya bilang sekalipun Al-Quran, bukan Al-Quran, saya pikir nggak bisa. Pak Anton alasannya apa? Yursilis sawaiki. Oh Pak. Biar yang lainnya juga paham. Mungkin itu gini Bun, kalau dibaca wa yursili dia itu nanti bukan jar, melainkan jazm. Oh jazm. Oh bisa. Ya enggak, saya enggak bilang bisa gitu loh. Enggak, maksudnya kalau dibaca wa yursili itu harusnya nanti bukan mengarahnya ke jar tapi ke jazm.
Terus kalau sawaikinya jadi apa coba? Kok jadi Ya sawaiki? enggak tahu, pokoknya saya cuma meluruskan itu. Nanti kalau dibaca wa Ari, yursili Stan, masuknya ke jazm bukan ke jer ya. Jer itu jenengan ke yuk, isim. jenengan nek nggak matur niken niku matur seperti itu, meluruskan apa membengkokkan? Loh bukan, itu kan yang di bawah itu Ayo, loh. ayana, sekarang saya nanya, kalau yursili berarti dia itu zajam. Oke, misalnya yursili, terus yursawaiki, dia bilang sawaiki. Terus waikinya jadi apa? Oh, alasannya apa? Itu yang dibawakan tanya yang mengejarkan apa ya? Oh, itu bukan jer, harusnya dia itu jazm gitu loh maksud Ini saya. nih, Saya enggak. nih yang buat ini, yang buat Oke, cerita. Monggo Pak lanjut. Gufron, monggo. Ini yang buat cerita biar dijelaskan dengan sejelas-jelasnya biar saya paham. Biar roomnya juga apa gitu. Kalau namung tanglet niku Bu. Oh, lagi. Lah niku sampun dibahas kali Cak Mad nek Cak Di saiki Cak Di. Riyen mboten Cak Di saiki Cak Di. Niku nek jenengan derek nek jenengan ajeng tanglet monggo kersa niku Cak Di Andi. Nggih niki tanglet teng jenengan. Kan dereng kaget. Bilane tanglet umpami didamel yursili sawangi iki kan. Iya, karena saya nggak bisa jawab. Kalau saya nggak bisa, tapi kata apa Cak Di tadi bilang katanya bisa dengan pengertian kok yursili itu bisa juga kalau dalam posisi jajem jadi yursilis sawai. Tapi saya tanya sawaiki, kalau sawaiki dia jadi apa? Kalau jenengan bilang pengen tahu yursilis sawaiki bisa apa tidak di dalam pikiran jenengan sawaikinya sebagai apa? Lah kula kan tanglet jenengan Bu. Kepala kula ditangleti. Ya, enggak yang buat kalimatnya kan jenengan, saya juga enggak. Umpami kan umpami namung umpami. Bilane tanglet saged apa mboten? Kalau saya nggak bisa, kalaupun dia misalnya yursilut, cuman saya curiga, Bapak kenapa buat seperti itu? Berarti apa kan Pak bukan curiga ya apa namanya tuh Ustad? Apa namanya curigation? Bukan curiga apa namanya? Jangan-jangan pas tadi saya ngomong ada yang salah gitu Pak. Ngetan. Terus ada yang kreatif membuat satu kalimat yang itu menambah yang lain juga berpikir agar saya bisa memberikan pengertian jangan ke saya makanya ke Cak Dia aja. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur. Sehat Pak Pur? Udah Bun. Udah itu tanya sama Pak Gufron gimana? Ini Bun, kalau dibaca wa yursili boleh apa tidak? Tidak boleh karena tidak ada yang menjazmkan di kasus ini. Berbeda di ayat yang di typing di bawah itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu kan ada yursilis samaa. Karena dia Itu posisinya jazm. dia jadi jawab dari lafadz istaghfiru. Jawab dari amar. Berarti dia harus yursil asalnya, kemudian karena iltiqa sakin dan dia dihidupkan menjadi yursilis sama gitu. Boleh, tidak hurrika bil kasri kaidahnya. Terus sawaiki boleh apa tidak? Jawabannya juga tidak boleh. Di sini tidak ada yang menjerkan. Sedangkan tuntutan di sini memang dia menjadi maf'ul bih yang harus nasab. Jadi pembacaan wa yursilis sawaiki itu tidak diperkenankan di kasus ini. Nggih. Nggih matur suwun Pak Ustad. Masya Allah. Puas Pak? Pak Gufron puas? Alhamdulillah marem Bu. Alhamdulillah. Berarti jangan menderek takleknya ke saya mah nggak bisa apa-apa. Iya. Kadang-kadang orang berpikir ngapain gitu buat room yang dianya sendiri nggak paham. Karena di sana saya bukan pemberi ini ya, saya sebagai host aja. Jadi host itu mengarahkan. Kadang-kadang Cak Di juga bilang jenengan itu malah bingung orang lain.
Wah, kata saya bilang hostnya aja nggak pusing ya, liar juga. Iya, nggak apa-apa, hostnya jangan tanggung jawab. Berarti jadi jawab Amar kalau baris yursili. Baris yursili jawab Amar pun kalau bahasanya itu belakangnya sowaiki itu nggak boleh, Pak Ustadz Darkum. Ya, terima kasih. Sudah selesai kok pembahasannya. Baik. Ya. Jadi kalau di bahasan ini, di bahasan atop itu saya mengambil kita tadi di ini ya, di ayat ke-5 Al-Baqarah. Kita sampai di ayat 5 Al-Baqarah. Tadi ada atop. Oh iya. Ustaz, yang hum tadi jadi apa? Kalau saya kok jadinya ini, tapi di tulisan di Qur'annya jadi imad. Yang ini Ustaz, yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulaika, wawanya huruf atop, ulaikanya isim isyarah sebagai mubtada. Dan ini sebagai maktub dan maktub alaihnya ulaika. Yang ini sebagai apa, Ustaz? Humul muflihuna. Itu kan bukan pembahasan pagi ini, Bun. Pembahasan pagi ini justru jenengan baru keluar. Terus saya bilang apa namanya itu nanti kita lihat ya. Oke. Berarti bahasan ini sama seperti bahasan yang malam itu loh. Jadi ulaikanya mubtada, humul muflihun itu dia jumlah jadi khobar. Sebentar, di sini tulisannya ini hum adalah imad, terus khobarnya adalah muflihun. Tuh, Ustaz. Kenapa? Ya boleh seperti itu boleh. Jadi gini Bun, seperti yang kemarin itu. Jadi boleh yang pertama ulaika itu mubtada, jumlah humul muflihun itu jadi khobar. Khobar dari mubtada. Nah, dan khobar ini berupa jumlah juga, humnya mubtada, muflihunnya khobar. Ya, itu yang pembahasan kemarin. Atau ulaika mubtada, humnya dhamir fasil, dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar. Terus al muflihunnya jadi khobar, boleh. Berarti ada 3 ya, bener ya. Imad itu sendiri apa, Ustaz? Tetanggenan. Apa Pak Gufron? Tetanggenan, Bu. Nek kula nih boten tiang Jawi, boten ngertos. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya, Pak Ustaz? Nah, itu. Ayo, Cak Di. Wah, nggak bantuin Kak Mabruk. Ayo apa? Tetanggenan tuh apa? Tetanggenan tuh apa ya? Nah, Penguat kan? Oh, penguat. Ya, Kak, itu menurut kalau menurut Pak Anton hum itu domir mutasil sama seperti yang di sini. Humnya itu domir fasil. Terus ada juga posisinya dia itu ulaika ini mubtada, humul muflihuna ini sebagai khobar. Nah, khobarnya ini terdiri dari hum mubtada, al muflihuna khobar gitu loh. Arti hum-humnya itu mereka. Ya, karena iltiqas sakinain, karena bertemu dengan 2 sukun jadi humul gitu. Itu pembahasan lebih lanjutnya. Nih. Ala sukunil muqaddar, atas sukun yang dikira liltiqo, karena bertemu sakinain 2 sukun, la mahalalahu minal i'rab, tidak ada di dalam i'rabnya. Kalau ini sebagai domir fasil ya. Tuh. Tapi di tempat lain wa ulaika ini ulaika ini sebagai mubtada, khobarnya mana? Khobarnya kalau di tempat sini adalah khobarnya al muflihuna. Di tempat lain juga ini humul muflihuna itu sebagai khobar gitu. Ulaikanya ini adalah mubtada. Bisa yang khobar ini terdiri dari hum sebagai mubtada,
al-muflihuna ini sebagai khobar gitu ya. Jadi ada di dua apa di satu dua tiga di tiga ini, dan itu semua boleh ya, dan itu semua boleh. Ayo. Masih sudah jam 8:14, kita turun ya. Oh yang mana? Oh yang ini. Ada di ini saya Abi, ada di tempat apa titik saya sudah saya sematkan. Silakan mampir ke ini ke akun saya. Oh disuruh Bentar mau. bun. Tadi ada 3 itu apa bun? Ini loh satu. Satu yang mana? Ini yang ulaika humul muflihun. Yang satu kayak mana, 2 kayak mana, 3 kayak mana? Satu, ini satu. Terus kemudian ini yang khobarnya yang ini gitu loh Ustaz. Ini terus? enggak dijadiin apa-apa. Lama halalah minal i'rab sebagai dhamir fasil. Terus satunya lagi? Satunya lagi yang humul muflihun, nah ini sebagai khobar. Kan 2, 3, satu lagi. Sebentar yang di dalam kalimat ini ada mubtada sama khobar gitu Ustaz. Terus satunya lagi? Udah, aku jelasin cuma kalimatnya itu, bukannya bentuk. Enggak, itu sama kok. Itu umum di situ kan ada harfu imad. Harfu imad dengan apa namanya dhamir fasal sama saja. Oke. Ada lagi Ustaz? Nggak ada ya. Ya ini bahasan yang kemarin di ayat ini. Ulaika al-balad ya Ustaz, ya lali aku malah. Oh jadi 2, iya jadi 2. Jadi 2 ketemu. Ingin paham Ustazah? Iya 2, bukan 3, 2 itu. Udah ya, ditutup aja dulu, kita turun. Udah jam berapa ini? Jam 18.16. Udah rungkat kah? Iya rungkat. Yuk. Sebentar. Terima kasih Bun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Matur suwun nggih Bu. Sami-sami Pak Gubernur. Aslinya panjenengan pundi Pak? Kula Lampung Bu. Oh Lampung. Oh kemarin siapa yang Lampung? Yang kalian dah. Oh Pak Imam. Jenengan Lampungnya pundi? Kula Lampung Tengah Bu. Lampung Tengahnya pundi Pak? Lampung Tengahnya kecamatannya Sendang Agung Bu. Sendang Agung. Saya Gedong Tataan Pak. Oh Gedong Tataan. Oke, sekarang apa namanya tuh? Apa kabupaten ya? Gedong Tataan derek pundi niki Bu? Lah niku sawangan apa? Dulu saya tahun 90 berapa itu kakak saya masih di sana. Saya sering main ke Gedong Tataan karena dia tugasnya di SKB Gedong Tataan gitu. Dekatnya Pringsewu. Nah, sekarang katanya Ibu siapa tuh kemarin tuh cerita kalau Gedong Tataan tuh tidak disebutkan, tapi dia jadi ibu kotanya kabupaten apa gitu loh. Sawangan apa ya? Bukan Sawangan mana? Ya itu. Terima kasih orang Lampung, masya Allah tabarakallah. Insya Allah saya punya niat pengen ke sana, pengen ketemu sama Pak Wiyadi. Dia ada di ini, di dekatnya sebelum Bakau, Bandar Lampung itu Pak. Ada daerah namanya Sido apa? Iya Sido Mukti apa ya? Sana kan ada desa-desa yang mirip orang Jawa ya. Ada Sukabumi kayak gitu. Ya kan Pak? Iya. Nah kebetulan kakak saya dulu sampai tahun berapa itu di Gedong Tataan. Jadi Lampung itu kayak tempat jalan saya bolak-balik gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, matur suwun. Oh nggih. Terima kasih Pak Anton, barakallahu fikum. Saya juga mau rungkat. Matur suwun saya Pak Gupron, saya turunkan ya Pak. Oh nggih, sami-sami Bu. Salam buat keluarga nggih. Matur suwun sangat, jazakumullah hasanat jaza. Sami-sami. Kita tutup dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Sama-sama Kak Khodim. Masya Allah. Ya, terima kasih. Bayarnya bayar tap-tap layar sama doa aja di tempat saya mah. Atur suwun sangat, jazakumullah hasanah jazaa. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.